Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustina Fitrianingrum, nomor absen 2 dari kelas 11 MIPA 6. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan kembali tentang contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia pada tahun 1993, yaitu pembunuhan Marsinah. Seorang buruh perempuan yang lantang menyuarakan tuntutan atas kesejahteraan harus kehilangan nyawanya. Pada 8 Mei 1993, jasad Marsinah ditemukan di hutan Dusun Jegong, Nganjuk, Jawa Timur. Namun, hasil forensik pada saat itu menunjukkan bahwa Marsinah sudah tewas sejak sehari sebelumnya. Jasadnya dipenuhi luka-luka, dan hasil forensik juga menyatakan bahwa ia sempat diperkosa sebelum kehilangan nyawanya. Hingga saat ini, pelaku kekejaman itu tidak pernah ditangkap dan mendapat hukuman yang semestinya. Untuk yang pertama, siapa sih Marsinah itu? Dikutip dari Harian Kompas 10 November 1993, Marsinah adalah seorang buruh perempuan yang bekerja pada PT Catur Putra Surya atau PT CPS, pabrik pembuat jam di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Perempuan yang sangat energik ini adalah sosok buruh yang progresif dan tidak ingin mengalah begitu saja kepada nasib walau lahir dari keluarga tak mampu. Salah satu sisi menarik dari Marsinah adalah ia merupakan seseorang yang memiliki hobi membaca dan selalu mendapat juara di kelasnya. Namun, bekal juara dan hobi membaca saja tak cukup untuk membuatnya meraih pendidikan hingga bangku perkuliahan. Akan tetapi, ia tetap melanjutkan studinya, yaitu melalui kursus non-formal dengan mengambil kursus bahasa Inggris dan komputer. Marsinah lahir pada 10 April 1968 di Ngelundo, Nganjuk, Jawa Timur, Indonesia. Orang tuanya bernama Astin dan Sumini. Marsinah merupakan anak kedua dari 3 bersaudara yang semuanya perempuan. Kakaknya bernama Marsini dan adiknya bernama Wijiati. Ibunya meninggal ketika ia berusia 3 tahun, dan ayahnya kemudian menikah lagi dengan Sarini, seorang wanita dari desa lain. Sejak saat itu, Marsinah kecil diasuh oleh neneknya, Pairah, yang tinggal bersama paman dan bibinya, Suraji dan Sini. Tidak ada yang istimewa dari kehidupan kecil Marsinah. Ia tipikal anak perempuan kelas menengah pedesaan yang hidup subsisten, tidak terlalu miskin. Seperti kebanyakan anak pedesaan di Indonesia, ia sudah bekerja di usia dini dan terlihat lebih dewasa dari umurnya. Sepulang sekolah, ia membantu neneknya menjual biji-bijian dan jagung, dan hanya menerima upah untuk mengangkut biji-bijian dengan sepeda dari ladang atau rumah pembeli dan penjual biji-bijian. Di antara teman-temannya di SDN Ngelundo, meski keterampilannya dianggap biasa-biasa saja, tetapi keahliannya, minat membaca, sikap kritis dan tanggung jawabnya menonjol. Setelah naik ke kelas 6, ia pindah ke SDN Karangsemi, kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 5 Nganjuk pada tahun ajaran 1981-1982. Marsinah mencoba melanjutkan ke SMA Negeri, namun gagal, dan akhirnya ia bersekolah di SMA Muhammadiyah dengan dibantu oleh paman yang lain. Di sekolah menengah, minat membacanya semakin meningkat. Ia sering pergi ke perpustakaan di waktu senggangnya daripada bermain. Namun, ambisinya untuk melanjutkan ke Fakultas Hukum terhenti karena biaya. Tidak ada pilihan lain selain mencari pekerjaan di kota besar. Pada tahun 1989, ia pergi ke Surabaya untuk tinggal bersama saudara perempuannya Marsini yang sudah berkeluarga. Setelah berkali-kali melamar pekerjaan di berbagai perusahaan, Marsinah akhirnya diterima bekerja untuk pertama kalinya di pabrik plastik SKW di kawasan industri Rungkut. Gajinya jauh dari cukup. Namun, untuk mendapatkan penghasilan tambahan, ia menjual beras kemasan di sekitar pabrik seharga Rp150 per bungkus. Pada awal tahun 1993, Gubernur KDH TK1 Jawa Timur mengeluarkan surat edaran nomor 50 tahun 1992 yang berisi imbauan kepada pengusaha agar menaikkan kesejahteraan karyawannya dengan memberikan kenaikan gaji sebesar 20% gaji pokok.
Imbauan tersebut tentunya disambut dengan senang hati oleh karyawan. Namun, di sisi pengusaha berarti tambahnya beban pengeluaran perusahaan. Pada pertengahan April 1993, PT Catur Putra Surya membahas surat edaran tersebut dengan resah. Akhirnya, karyawan PT CPS memutuskan untuk unjuk rasa pada tanggal 3 dan 4 Mei 1993 untuk menuntut kenaikan upah dari 1.700 per hari menjadi 2.000. Karyawati PT Catur Putra Surya yang aktif dalam aksi unjuk rasa buruh. Keterlibatannya dalam aksi unjuk rasa tersebut antara lain terlibat dalam rapat yang membahas rencana unjuk rasa pada tanggal 2 Mei 1993 di Tanggulangin, Sidoarjo. Pada tanggal 3 Mei 1993, para buruh mencegah teman-temannya untuk bekerja. Komando Rayon Militer atau Koramil setempat turun tangan untuk mencegah aksi buruh tersebut. Pada tanggal 4 Mei 1993, para buruh mogok total. Mereka mengajukan 12 tuntutan, termasuk perusahaan harus menaikkan upah pokok dari 1.700 per hari menjadi 2.250 per hari. Tunjangan tetap Rp550 per hari mereka perjuangkan dan bisa diterima, termasuk oleh buruh yang absen. Sampai tanggal 5 Mei 1993, Marsinah masih aktif bersama rekan-rekannya dalam kegiatan unjuk rasa dan perundingan. Marsinah menjadi salah seorang dari 15 anggota perwakilan karyawan yang melakukan perundingan dengan pihak perusahaan. Siang hari tanggal 5 Mei, 13 buruh yang dianggap menghasut unjuk rasa digiring ke Komando Distrik Militer atau Kodim Sidoarjo. Mereka dipaksa mengundurkan diri dari CPS. Mereka dituduh telah menggelar rapat gelap dan mencegah karyawan masuk kerja. Marsinah bahkan sempat mendatangi Kodim Sidoarjo untuk menanyakan keberadaan rekan-rekannya yang sebelumnya dipanggil pihak Kodim. Setelah itu, sekitar pukul 10 malam, Marsinah lenyap. Mulai tanggal 6 sampai 8 Mei, keberadaan Marsinah tidak diketahui oleh rekan-rekannya sampai akhirnya ditemukan telah menjadi mayat pada tanggal 8 Mei 1990. 30 September 1993, dibentuk tim terpadu Bakostanasda Jawa Timur untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus pembunuhan Marsinah. Penanggung jawab penyelidikan ini adalah Kapolda Jatim dan Satgas Kadit Reserse Polda Jatim, yang beranggotakan penyidik Polda Jatim serta Den Intel Brawijaya. 8 petinggi PT CPS ditangkap diam-diam tanpa prosedur resmi, termasuk Mutia selaku kepala personalita PT CPS dan satu-satunya perempuan yang ditangkap. Mutia mengalami siksaan fisik maupun mental selama diinterogasi di sebuah tempat yang diketahui sebagai Kodam 5 Brawijaya. Setiap orang yang diinterogasi dipaksa mengaku telah membuat skenario dan menggelar rapat untuk membunuh Marsinah. Yadi Susanto selaku pemilik PT CPS juga termasuk salah satu yang ditangkap. Secara resmi, tim terpadu menangkap dan memeriksa 10 orang yang diduga terlibat. Salah seorang dari 10 orang yang tertangkap diduga anggota TNI. Hasil penyelidikan polisi menyatakan Suprapto yang bekerja sebagai kontrol CPS menjemput Marsinah dengan motornya di dekat rumah kos Marsinah dan membawa Marsinah ke pabrik. Lalu dibawa lagi dengan Suzuki Cherry putih ke rumah Yadi Susanto di Jalan Puspita, Surabaya. Setelah 3 hari disekap, Suwono yang selaku Satpam CPS mengeksekusi Marsinah. Di pengadilan, Yadi Susanto divonis 17 tahun penjara, sedangkan para stafnya yang terlibat dihukum berkisar 4 hingga 12 tahun penjara. Namun, mereka menyatakan banding di pengadilan dan Yadi Susanto dinyatakan bebas. Dalam proses selanjutnya pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung Republik Indonesia membebaskan para terdakwa dari segala dakwaan. Putusan ini setidaknya menimbulkan ketidakpuasan sejumlah pihak sehingga muncul tuduhan bahwa penyelidikan kasus ini telah kemudian diangkat menjadi sebuah film oleh Slamet Traharjo dengan judul Marsinah Cry Justice.
film berbayar sekitar 4 miliar itu sempat menimbulkan kontroversi. Salah satu penyebabnya adalah munculnya permintaan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang meminta pemutaran film itu ditunda. Seniman Surabaya dengan koordinasi penyanyi keroncong senior Mus Mulyadi meluncurkan album musik dengan judul Marsinah, diciptakan oleh Musbat untuk mengenang jasa-jasa Marsinah, sebuah band beraliran anarko-punk yang berasal dari Jakarta bernama Marginal menciptakan sebuah lagu berjudul Marsinah yang didedikasikan khusus untuk perjuangan Marsinah. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.